me do my two-step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5D. Ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah presentasi dari mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan SD yang diampu oleh dosen kami yang bernama Ibu Evina Cinda Hendriana, SPD MPD. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Emma Wajila sebagai moderator dan teman saya Ririn Nur Sapitri sebagai pemateri. Langsung aja kita membahas materi tentang hakikat pendidikan sekolah dasar. A. Pengertian pendidikan di SD. Pendidikan merupakan salah satu fenomena yang sangat kompleks. Berdasarkan pengertian tersebut, memiliki ciri atau unsur umum dalam pendidikan, yaitu yang ke-1, pendidikan memiliki tujuan, yang pada hakikatnya adalah pengembangan potensi individu yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi, negara, ataupun masyarakat lainnya. Yang kedua, untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan perlu melakukan yang disengaja dan terencana yang meliputi upaya bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Yang ketiga, kegiatan tersebut harus diwujudkan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang lazim. Disebut dengan pendidikan formal, non-formal, dan informasi. Telah merumuskan hakikat pendidikan sebagai suatu proses menumbuh kembangkan eksistensi peserta didik yang masyarakat membudaya dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global. Rumusan hakikat pendidikan tersebut memiliki 4 komponen sebagai berikut. Yang ke-1, pendidikan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Yang kedua, proses pendidikan berarti menumbuh kembangkan eksistensi manusia. Yang ketiga, eksistensi manusia yang bermasyarakat. Dan yang terakhir, proses masyarakat dan budaya mempunyai dimensi waktu dan ruang. B. Tujuan pendidikan di SD. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Yang kedua, meningkatkan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan pengetahuan yang memadai agar dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang keempat, mengembangkan keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan untuk menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi bagi pengembangan daerah. Yang kelima, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keenam, mendukung peningkatan rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Yang ketujuh, mendorong peserta didik agar mampu bersaing secara global, sehingga dapat hidup berdampingan dengan anggota masyarakat bangsa lain. Yang kedelapan, mendorong wawasan dan sikap kebangsaan dan persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kesembilan, mendorong tumbuh kembangnya gender. Yang kesepuluh, mendorong visi, misi, tujuan sekolah, kondisi, dan ciri khas sekolah. C. Fungsi pendidikan di SD. Fungsi pendidikan adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan. Selanjutnya, para pakar pendidikan banyak yang sependapat bahwa fungsi pendidikan adalah meliputi yang ke-1, fungsi individuasi, yang kedua, fungsi sosialisasi dan pembudaya, yang ketiga, fungsi nasionalisasi, yang keempat, fungsi humanisasi. D. Prinsip-prinsip pendidikan di SD. Sunario 1996 menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan siswa di SD dan kesepadanannya dengan prinsip-prinsip pendidikan SD. Yang pertama, perkembangan. Yang kedua, setiap anak bersifat individual, berkembang dalam percepatan individual. Yang ketiga, perkembangan itu terarah dan dapat diramalkan. Yang pertama, perkembangan. Yang kedua, setiap anak bersifat individual, berkembang dalam percepatan individual. Yang ketiga, perkembangan itu terarah
dan dapat diramalkan. Jadi kesimpulannya, hakikat pendidikan merupakan salah satu sistem bentuk kegiatan manusia yang berawal dari sesuatu yang bersifat aktual, berkenaan dengan kondisi yang telah ada pada peserta didik dan lingkungannya. Tempat berlangsungnya kegiatan belajar tergantung dalam kondisi-kondisi aktual tersebut. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup di dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.